ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Titik Sasaran Supervisi Mutu Pendidikan tahun 2021 Wilayah Binaan 2. Kepada Bapak A. Pramuji SPDMM kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ana selaku pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Pembina kita, Ibu Pengawas, yaitu Ibu Widiati SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah gugus 2. Saya hormati Bapak Ibu tim supervisi mutu masing-masing sekolah 1 gugus 2, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekolah sasaran. Bapak Ibu, kita hari ini mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami guna mengikuti sosialisasi tentang supervisi mutu yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pembina kita. Bapak Ibu saya hormati, buah kelapa, buah duku, selamat berjumpa pada sosialisasi supervisi mutu. Bapak Ibu yang saya hormati, program ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan supervisi mutu pendidikan dari Satuan Pendidikan tahun 2021 yang merupakan program kegiatan dari LPMP. Kalau yang periode kemarin itu dari Kalisari 3 sudah melakukan supervisi mutu, namun kelanjutannya sekarang gantian, yaitu berdasarkan informasi yang kami terima itu instrumennya jauh lebih banyak karena ada 4 instrumen yang nanti akan kita kerjakan bersama, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh, lalu pendidikan pembelajaran tatap muka, kemudian PHBS dan literasi numerasi. Itu nanti yang instrumen itu akan kita kerjakan dalam tim supervisi sekolah yang kebetulan tahun ini Kalisari 1 ditunjuk sebagai sekolah titik sasaran. Kami mengajak khususnya pada titik sasaran untuk kerjasama untuk membantu menyikapi dari tuntutan yang harus dipenuhi untuk bisa menghasilkan hasil yang maksimal, dan juga mengajak seluruh sekolah di gugus 2 ini mari bersama-sama kita ikuti nanti pembinaan dari Ibu Pembina kita, sosialisasi dan sekaligus nanti arahan-arahan apa yang harus kita kerjakan sehingga segera nanti kita tindak lanjuti di sekolah masing-masing dan dengan tim yang sudah ada. Sebagai informasi yang di undangan kemarin itu mengundang para sekolah dan 4 guru dan 1 operator. 4 guru diharapkan nanti masing-masing bisa membidangi di 4 instrumen atau bisa membuat tim lagi dalam tim yang lebih besar untuk memudahkan dalam pengisian instrumen-instrumen yang harus dipenuhi. Oh, beda ya udah. Saya hormati, mungkin tidak perlu panjang lebar dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan hari ini karena tugas yang cukup berat ya, cukup berat, namun harus di tengah kesibukan kita yang padat sekali, tapi semua harus dilalui dengan mengalir. Tentu ya kita berharap semoga kita selalu berikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan lebih baik. Untuk selanjutnya kepada Ibu Pengawas kita, Ibu Widiati, kami persilakan nanti untuk
menyampaikan sesuai kepada kita semua. Kemudian terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Kalisari 01. Hadirin yang saya muliakan, acara selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan dan menyimak acara inti, yaitu sosialisasi supervisi mutu pendidikan tahun 2021 wilayah binaan 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Widyati SMN. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara Ibu Ana. Ana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sati mah baru satu. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi Pak Pram berpantun ya, itu saya sudah mengikuti Pak Pram saja. Nah, pantunnya diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai sekolah titik sasaran supervisi mutu tahun 2021 yang sama-sama kita hormati Pak Pramuji sebagai ketua gugus ketua binaan di wilayah binaan 2 yang alhamdulillah beliau eksis ya. Pak Pramuji ini di PGRI kemarin sebagai ketua cabang PGRI di Kecamatan Pasarput, tapi beliau tahun ini menjabat di salah satu keorganisasian PGRI di tingkat kota. Nah, alhamdulillah seiring dengan Pak Munif mutasi ya di SD Jantung 3, maka Pak Pramuji terpilih menjadi ketua gugus wilayah binaan 2. Saya ucapkan selamat ya Bapak dan Ibu. Kita ucapkan selamat kepada Pak Pramuji, Bu Arsini, sekretaris wilayah binaan ya, yang periode tahun 2021 dimulai tahun ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah baik SD negeri maupun swasta sebinaan 2, Bapak serta Ibu guru, tim ya, TPMPS, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah ya. Nah, ada 4 yang alhamdulillah hadir semua sepertinya. Terima kasih. Ada teman-teman kita operator gugus operator wilayah binaan 2 yang juga diundang dalam sosialisasi supervisi mutu di wilayah binaan 2 ini. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita selalu dalam nikmatnya, selalu mendapatkan ridhonya, kita bisa bertemu, bertatap maya kembali ya Bapak dan Ibu. Sebetulnya kalau normal ini ya, normal dalam rangka sosialisasi ini bisa dilaksanakan secara luring, tetapi kita masih masa pandemi. Ini kegiatan supervisi mutu pendidikan tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan secara daring.
tahun lalu kebetulan SD Kalisari 03 dan SD baru 01, karena kita ini bergabung dua wilayah kelurahan, maka tahun kemarin ya di wilayah kelurahan baru ini diwakili oleh SD baru 01. Ini SD baru 01 ini sudah punya pengalaman ya, karena tahun kemarin 2020 sebagai titik sasaran. Terima kasih Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah membawa teman-teman untuk bergabung mengikuti sosialisasi kegiatan supervisi mutu pendidikan tahun 2021. Pak Pramuji tadi sudah menjelaskan kepada Bapak dan Ibu bahwa supervisi mutu tahun 2021 ini ya berbeda dengan tahun 2020 ya. Kalau tahun 2020 itu ada dua instrumen PJJ dan instrumen PJR dan instrumen supervisi instrumen pembelajaran jarak jauh dan instrumen PPR atau PJJ. Kemudian instrumen satu lagi kesiapan pembelajaran itu berfokus kepada sarana prasarana. Untuk tahun ini ya, ada 4 instrumen yang mesti kita kita isi sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu. Kenapa saya sebagai pembina ya, saya minta kepada kepala sekolah untuk membawa teman-teman TPRPS ini seperti tahun lalu. Kita di sekolah mesti punya TPRPS, tim penjamin mutu pendidikan di sekolah. Nah, ini ada 4 karena kita tahun ini ada 4 instrumen ya. Maka 4 tim TPMPS inilah nanti yang akan mengajak teman-teman di sekolah. Ada teman-teman yang lain, nah, tim TPMPS inilah yang akan mensosialisasikan atau mengajak teman-teman untuk mengisi sesuai situasi dan kondisi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Teman-teman operator ini juga membantu tim TPMPS. Ini kan bukan pekerjaan saya. Semua yang ada di sekolah adalah saling bekerjasama, saling bahu-membahu. Tidak ada pekerjaan yang diselesaikan oleh kepala sekolah. Sekolah mengajak Bapak dan Ibu serta tenaga pendidikan untuk menunjang kesuksesan tugas dan kesuksesan pendidikan di satuan tugas masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar karena tahun kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi mutu, maka saya akan hanya sekilas saja. Mudah-mudahan cepat Bapak dan Ibu sudah paham. Nah, tinggal enak Bapak dan Ibu. Nanti kegiatan ini, rencana tindak lanjutnya ini ada 4 ya Bapak dan Ibu, 4 ron atau 4 kali pertemuan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh LPMP. Nanti terakhir akan saya share kegiatan supervisi mutu di gugus 2 ini. Baik Mbak Lia, saya tidak akan panjang lebar. Yuk kita lihat apa toh, kita mengingatkan Bapak dan Ibu apa toh supervisi mutu. Kita akan belajar membahas tentang mutu. Kalau pengawas bermutu berarti bermuka tua. Ini memang betul. Kalau sekolah bermutu harus menghasilkan yang terbaik, gitu ya.
harus memberikan pelayanan dan hasilnya terbaik. Ini melalui supervisi, mudah-mudahan mutu di sekolah Bapak dan Ibu di satuan pendidikan masing-masing mengawal solusi mengawal peningkatan mutu. Ini jargonnya supervisi mutu, solusi mengawal peningkatan mutu. Baik Mbak Lia, kita review kembali di depan dulu saya, di depan ke atas lagi Mbak. Langsung latar belakang ya. Baik Bapak dan Ibu, ini supervisi mutu tahun 2021 ini naik Mbak lagi. Nah, tadi latar belakang Mbak. Iya, latar belakang. Nah, latar belakang. Supervisi mutu adalah proses mengawal upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan oleh LTMP bersama dengan pengawas sekolah. Supervisi mutu dalam konteks ini berkaitan dengan supervisi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, pengawas tugasnya tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa didukung oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah, mohon maaf. Nah, tanpa didukung oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di satuan pendidikan. Program supervisi itu diawali dengan melakukan pemetaan. Nah, Bapak dan Ibu melakukan pemetaan. Nanti sebelum mengisi instrumen kesiapan mutu misalnya, kesiapan PTM, itu Bapak dan Ibu harus memetakan dulu sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Nah, makanya kepala sekolah dengan timnya nanti menganalisis permasalahan yang ada di sekolah, kemudian menyusun rekomendasi seperti tahun kemarin, memetakan permasalahan, kemudian menyusun rekomendasi. Nah, oleh siapa? Oleh dianalisis permasalahannya oleh sekolah, kemudian direkomendasikan oleh siapa? Oleh pengawas sekolah. Nah, bagaimana solusinya? Nanti kita akan bersama-sama mencari atau menganalisis permasalahan Bapak dan Ibu di satuan pendidikan masing-masing bersama dengan tim TPMPS tentunya, menganalisis permasalahan, kemudian kita analisis. Kalau tidak ada permasalahan, jangan dicari-cari permasalahannya ya Bapak dan Ibu. Nah itu ya. Kemudian direkomendasikan oleh siapa? Oleh pengawas sekolah. Nah, permasalahannya misalnya PDR atau PJJ. Dan nanti ada PJJ, instrumen pembelajaran jarak jauh. Sebelum mengisi instrumen PJJ ini, dilihat instrumennya. Apakah sudah sesuai dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Jangan langsung diisi, kemudian dikirim. Jangan ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya tidak, ya katakan dengan tidak. Kalau tidak, nanti saya akan melihat kenapa tidak ini. Rekomendasinya apa ini? Ibu pengawas tanya, kenapa Ibu? Tim TPMPS atau kepala sekolah bersama tim TPS MPS-nya menjawab tidak. Mesti ada hal yang harus ada permasalahan yang harus direkomendasikan, dicari solusinya. Lanjut, Mbak. Hasil monitoring dan evaluasi menjadikan pengawas untuk memberikan saran perbaikan atau menyusun strategi baru. Jadi kalau sudah ditetapkan, dicari, direkomendasikan, kemudian dicari strategi untuk menyelesaikan
masalah atau kekurangan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Tadi supervisi mutu dapat menjadi solusi mengawal peningkatan mutu pendidikan. Nah, tahun 2021 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Pasal 46 bahwa evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat. Jadi Bapak dan Ibu, supervisi mutu ini nanti dilaporkan oleh sekolah sesuai dengan kondisi, kemudian dihimpun oleh LPMP kalau LPMP penjaminan mutu pendidikan, di mana Provinsi DKI Jakarta tentunya menjadi masukan untuk Dinas Pendidikan provinsi, kemudian melaporkan lagi ke tingkat pusat. Nah, jadi pemerintah pusat, ya ini tadi pasal 46 bahwa evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah merupakan evaluasi yang dilakukan oleh materi terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah terhadap satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang mencakup efektivitas satuan pendidikan dalam membangun kompetensi peserta didik. Nah, kemudian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan. Bapak dan Ibu, kita ini masih pandemi COVID-19. Nah, pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan bagaimana yang kita harus laksanakan? Nah, kita memberikan hak-hak anak, melayani hak-hak anak. Jangan sampai di masa pandemi ini Bapak dan Ibu guru diberikan akses untuk pembelajaran jarak jauh tapi tidak dilaksanakan. Ini namanya tidak melayani anak-anak, hanya Google Classroom terus. Nah, kalau kelas 1 Bapak dan Ibu nih, kelas 1 ini sungguh luar biasa ya Bapak dan Ibu. Tahun pelajaran 2020-2021 ini 2021-2022 belum sepenuhnya bertatap muka dengan gurunya. Bagaimana dia bisa membaca awal? Nah, ini kalau hanya di pertemuan di Google Classroom, tidak pernah melihat gurunya. Bagaimana pemerintah pendekatan gurunya meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh, Zoom meeting atau Google Meet. Ini paling sedikit seminggu 2 kali Bapak dan Ibu laksanakan. Jangan ada di Jakarta sama sekali 1 semester belum gurunya ketemu siswa dan siswinya. Bapak dan Ibu, saat ini banyak ya trauma yang diterima oleh anak-anak akibat apa? Pandemi COVID-19. Maka ada nanti instrumen mitigasi. Instrumen mitigasi pembelajaran tatap muka. Ini anak mengalami learning loss atau pembelajaran yang hilang selama pandemi COVID-19. Bahkan mereka merasa trauma karena apa? Orang yang tercinta meninggal dunia, ayah atau ibunya atau saudara yang terdekat, ya, jadi membuat anak-anak ini trauma. Kalau berkembang terus berpanjangan tidak mendapatkan layanan pendidikan, banyak kekerasan sama apa? kayak musim kemarin itu Psikis, orang tua yang membentak-bentak anaknya, ya, pada saat memberikan pembelajaran. Jadi kualitas dan relevansi proses pembelajaran ini sangat dinantikan oleh anak-anak. Yang punya kita ya? Sekolahan. Kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan jumlah distribusi dan kompetensi pendidikan tenaga pendidikan mesti terus diasah. Bahkan saat ini Bapak dan Ibu guru ini dapat meningkatkan kompetensinya melalui webinar. Walaupun tidak bertatap muka, malah gampang aksesnya sekarang bertatap maya
banyak seminar-seminar atau pembekalan fintech melalui pembelajaran daring. Untuk mendukung capaian evaluasi sistem pendidikan tersebut di atas tahun 2020, 1. RPPD DKI Jakarta memfasilitasi pelaksanaan evaluasi sistem pendidikan melalui supervisi oleh seluruh pengawas di satuan pendidikan di Provinsi Jakarta. Adanya pandemi coronavirus atau COVID-19 yang masih melanda di Indonesia menyebabkan perubahan yang tidak menentu terhadap semua sendi kehidupan, termasuk salah satunya pendidikan. Sejak tahun 2020, bulan Maret, anak-anak pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring yang dampaknya saat ini mulai dirasakan. Mbak. Dasar hukumnya ya tadi Bapak dan Ibu, dampaknya sangat dirasakan oleh anak-anak itu tadi, pembelajaran yang hilang, dia mengalami trauma, kemudian ada anak-anak yang diperlakukan oleh orang tuanya, kekerasan psikis, dibentak-bentak. Nah kan mestinya orang tuanya mendampingi tapi tidak menjadi guru ya. Ini perlu kita pikirkan, perlu kita segera bagaimana kita bangkit kembali pembelajaran tatap muka ini kita laksanakan. Dasar hukumnya ya Undang-Undang Nomor 20 Sikdisnas ya, Peraturan Pemerintah Nomor 57/21 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud RI Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 26 Nomor 26 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lanjut balik. Tujuan dilaksanakan petunjuk pelaksanaan disusun dengan tujuan sebagai dapat menjadi acuan. Supervisi ini menjadi acuan secara komprehensif dan sistematis terhadap kegiatan supervisi pendidikan bagi pengawas sekolah yang dilaksanakan secara daring maupun luring. Saya ini pengawas sekolah ini merupakan ada yang saya daftar sendiri, jatuhnya saya yang punya sertifikat, bukan situ. Melaksanakan rangkaian supervisi mutu. Kita sama-sama melihat sejauh mana Sama itu kayak Bu Siti kemarin. pendidikan capaian pendidikan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu, baik secara dilaksanakan secara daring maupun luring. Karena di masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran masih dilaksanakan secara daring ya. Dan ada beberapa sekolah yang sudah mulai alhamdulillah karena kita pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur turun dan levelnya pada level 3 sehingga pembelajaran tatap muka dapat dimulai melalui piloting, kemudian tatap muka tahap 1. Nah, yang sekarang ini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bersama dengan teman-teman mengisi asesmen sehingga asesmen itu bisa digunakan itu sebagai Pak, nggak apa-apa Mas, kalau masih ikut itu kayaknya masih bisa itu. Sekolah itu apakah kalau masih ikut yang layak dan pantas dapat untuk sertifikat dari 1 buka sampai pembelajaran tatap 8. muka. Nah, alhamdulillah ada beberapa sekolah yang sudah asesmennya lulus dan Bapak dan Ibu guru sudah dibekali untuk fintech sekolah blended learning, bagaimana mengerjakan modul Diana yang harapan saya modul yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu diselesaikan ya. Bapak dan Ibu selesaikan semuanya, jangan hanya banyaknya saja tetapi
langsung jadi emang Bapak sertifikatnya. dan Ibu kepala sekolah bisa Nggak lama-lama. memantau teman-teman kita. Kerjakan tugas-tugasnya selesai, ya. Jangan hanya banyaknya. Misalnya suatu sekolah mengirimkan 10, nanti dengan banyaknya 10 itu bisa lulus, belum tentu. Karena apa? Tugas-tugas ini juga harus kita selesaikan. Ya, lanjut Mbak Lia. Tujuan, buat orang tua. nah sasaran. Dah, lagi sasarannya ini pengawas sekolah. Sasaran kepala sekolah, pengawas sekolah harus menyasar lagi kepada sekolah yang ada di binaannya. Lanjut Mbak, manfaatnya. Nah, lanjut Mbak kali. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan bagaimana strategi supervisi mutu pendidikan yang pakai email itu bukan pakai nama. Ya, pengertian dulu ya, pengertian supervisi mutu pendidikan itu apa? Mungkin aja iya kasih tahu Kita merah. menurut para ahli di antaranya, menurut Sagala 2009, supervisi adalah bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dan dalam melaksanakan tugas. Nah, ya bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Ini supervisi, ya. Minta email, nggak bisa pakai nama aja mah. Menurut Bapak Dal, supervisi adalah suatu layanan profesional bentuk pemberian bantuan kepada personel dalam meningkatkan kemampuannya sehingga mampu mempertahankan dan melakukan penyelenggaraan sekolah dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan sekolah. Coba lihat. Peningkatan pencapaian tujuan sekolah ini modulnya mana? Sertifikatnya mana? Tiga-tiganya. Itu langsung muncul kalau nggak Mas. Seandainya udah checklist nih, biru kayak kemarin gua. Langsung lihat sertifikat, unduh. Hah? Itu kan baru katanya kan buktinya sertifikat. Beneran. Jadi pinter juga emang dia ini. Jadi kayak kemarin saya bingung tuh. 90%, apalagi gue belum kerjain ya, gue lihat lagi apa yang gue belum isi. 90 juga. Kalau gue udah isi semuanya ya. Gue coba gue matiin. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah baru dia kayak orang restart jatuhnya. Peserta dididiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Tapi jatuhnya orang tua. Supervisi. Nanti banyak pilihan saya bilang tadi. Kita milih pilih yang mana nih. Mengadakan diagnosis secara klinis. Kan gue dari awal. Gue daftar terhadap aktivitas-aktivitasnya. Nih kalau lu masuk punya Bu Siti nih. Belajar mengajar. Masuk pakainya serta menolong Bu Siti mereka tapi merencanakan perbaikan. Ada kurang-kurang sedikit ya, mari kita review kegiatan Bapak dan Ibu yang sudah dilakukan di nyuruh orang kelas. Liatin caranya. Kepala sekolah demikian. Ada kepala sekolah, ada pengawas melaksanakan supervisi. Supervisi apa? Supervisi manajerial. Kalau kepala sekolah ada 8, kalau guru 4 yang harus dipenuhi. Terus supervisi guru ini dari 4 standar nasional pendidikan. Kalau kepala sekolah 8-8-nya ya, Bapak dan Ibu. Nah, terus lanjut Mbak. Nah, siklus supervisi mutu dilakukan dengan mengikuti siklus sebagai berikut. Nanti Bapak dan Ibu ada tahapannya. Kita ini akan melaksanakannya kegiatan supervisi ini. Jadi supervisi mutu dilakukan dengan mengikuti siklus. Satu, mengidentifikasi masalah. Nah, kalau supervisi mutu ini, yang pertama adalah sosialisasi oleh pengawas. Nah, kalau siklus supervisi ini, supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas sekolah. Nah, identifikasi masalahnya dulu.
Kemudian menyusun rekomendasi perbaikan masalah. Nah, mendampingi pelaksanaan mutu ini hampir sama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Meningkatkan mutu selanjutnya, ini nanti ada tahapan-tahapannya juga di supervisi mutu pendidikan di sekolah, di satuan pendidikan. Ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, ini pertemuan pertama adalah sosialisasi. Nanti setelah yang umum-umum ada kita spesifikasi untuk sosialisasi bagaimana kita melihat instrumen supervisi mutu tahun 2021. Lanjut, Kak. Nah, aspek yang disupervisi tahun 2021, apa aspeknya? Ada 3, tapi 3 ini nanti ada 4 instrumen. Tahun 2021, pelaksanaan supervisi difokuskan pada aspek keterlaksanaan pembelajaran di masa pandemi, terdiri atas 1. Keterlaksanaan mitigasi risiko pembelajaran tatap muka. Nah, dan edukasi pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nanti di instrumen itu ada mitigasi pembelajaran tatap muka, di dalamnya ada perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian penguatan litnum, penguatan literasi dan numerasi. Ada instrumennya. Yang ketiga, penguatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ya, penguatan pembelajaran jarak jauh. Nanti Bapak dan Ibu kita petakan. Kalau di satuan pendidikan atau Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing itu tidak ada permasalahan, ya kan, dicari permasalahan. Kalau ada permasalahan, bagaimana strategi yang akan digunakan, kemudian apakah Bapak dan Ibu sudah mencari jalan atau solusinya. Nanti bersama-sama ke pengawas, bagaimana rekomendasi dibuat oleh pengawas, apakah sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Ya, jadi nanti dari 3 ini ada 4 instrumen kesiapan PTM, pembelajaran tatap muka. Instrumen mitigasi itu apa toh? Mitigasi adalah data ini masih risiko yang ditimbulkan. Data ini penanganan risiko yang dulu kan kita ada tuh atau permasalahan yang merah-merahin yang belum. Kemarin gue cari. Oh, BDR gitu. Data PTM. Permasalahan kita jadinya solusinya apa nih kalau guru ini belum ini kan ada tuh. Bagaimana menangani pembelajaran? Jadi gue cari mana data ini kan udah masuk ke hard disk yang akan kita laksanakan. Di sini nggak ada. Ya, lanjut. Kalau masih ada kan itu aja ntar. Koper-koper kalau masih sama. Nah, jadi dari ketiga tadi pelaksanaan kegiatan supervisi di sekolah titik dilakukan sebanyak 4 tahap, yaitu tidak hanya di sekolah titik. Nanti Bapak dan Ibu tugasnya semua, ya. Semua setelah tahap 1 pemetaan kondisi sekolah binaan, kemudian verifikasi, validasi dan hasil pengisian instrumen, menyusun rekomendasi peningkatan mutu, kemudian yang ketiga, tahap ketiga mendampingi pelaksanaan peningkatan mutu. Supervisi tahap keempat mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Jadi ada 4 tahap pelaksanaannya. Sekarang ini kita tahap 1, memetakan kondisi sekolah sekaligus sosialisasi pemetaan supervisi pendidikan 2021. Lanjut Mbak nih. Nah, ini Bapak dan Ibu ada link untuk pengisian instrumen.
Jadi Bapak dan Ibu nanti mengisi link pengisian instrumen ini. Saya perlu ingatkan Bapak dan Ibu, kepala sekolah beserta tim TPMPS, instrumen ini jangan diisi langsung dikirim. Nah, nanti dilihat, dikerjakan dulu secara offline, manualnya lah ya. Itu instrumen dari instrumen 1 sampai instrumen 4. Kalau sudah fix baru dikirim. Nah, bagaimana fixnya itu? Ya tadi ada pemetaan. Sekarang pertemuan pertama, tahap pertama adalah sosialisasi dan pemetaan permasalahan. Nah, kalau kita lihat semua instrumennya tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi saya minta untuk 4. Kenapa 4? Ini ada 4 instrumen yang harus diselesaikan oleh satuan pendidikan. Maka 4 dari teman-teman yang tergabung dalam tim TPMPS ini, 1 orang nanti mengajak teman-temannya yang lain di sekolah untuk menyelesaikan instrumen dari instrumen 1, instrumen 2, instrumen 3 sampai instrumen 4. Gitu ya. Jadi 4 orang ini nanti satu-satu tentunya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jangan Bapak dan Ibu tim TPMPS malah kertas mah ada nih, kertas nih sendiri-sendiri, tidak lepas dari kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Apakah betul kesiapan PTM ini benar-benar di sekolah Bapak dan Ibu sudah sesuai? Misalnya yang sudah mengisi PTM tidak lulus, ini ternyata apa? Ada bagian beberapa orang guru belum mendapatkan vaksin. Ini di salah satunya. Bagaimana supaya tenaga kependidikan dan guru ini mendapatkan vaksin? Ada yang misalnya sakit, tetapi sakit ini tetap rekomendasinya, tetap direkomendasikan mendapatkan izin dari dokter yang merawat, gitu ya. Kemudian ada tenaga kependidikan yang tidak mau divaksin karena apa? Karena sebabnya apa? Nah, dia sehat tapi menyatakan dirinya sakit. Direkomendasikan oleh kepala sekolah harus ada rekomendasi dari dokter. Ya, yang bersangkutan harus mencari dokter, tidak hanya saya tidak mau di vaksin. Nah, kapan sekolah ini akan pembelajaran tatap muka kembali? Karena salah satu indikatornya kesiapan itu adalah di mana kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dia ngeliatin itu ya, Bapak cek lagi sama pasportnya. Pasti salah tuh emang. Lanjut, sudah selesai ya Pak? Dia pasportnya nggak mau kayak gitu. Terima kasih Pasti ada minta ini tanda baru yang sesi pertama ini salah paspor umum. Kemudian yang kedua itu kita akan melihat instrumen itu. Salah punya pasportnya Mas. Instrumen ini seperti apa? Nah, kalau kita menggunakan Bitly itu berarti kan langsung di Google Form itu langsung bisa kita kerjakan. Tetapi Bapak dan Ibu, isinya itu apa? Nah, isinya ya, yang pertama adalah instrumen kesiapan pembelajaran tatap muka atau PTM. Jangan lupa identitas sekolah, NPSN. Karena apa Bapak dan Ibu? Ini nanti Bapak dan Ibu itu sudah masuk link di supervisi mutu pendidikan oleh
pengawas sekolah. Jadi banyaknya sekolah di binaan 2 ini sudah masuk ke LPMP katanya. Misalnya LPSN, bisa di ini ketik namanya Muhammad. itu ya, yang link LPMP ya nggak? Yang bisa di share screen nggak ya? Di share screen yang LPMP, supervisi LPMP. Substring dulu deh. Kalau menurut gua kalau dia mau ikut Zoom-nya, dia ngiselin lebih bagus. Apakah saya sudah mengirim itu nanti akan masuk ke apa namanya laporan pengawas sekolah. Karena ini yang harus diteliti tadi, dilaporkan oleh sekolah sesuai dengan kondisi sekolah. Nggak masalah, lebih bagus. Maka itu kan kerja kalau tetap sudah bareng, dikirim bukan 5 akan orang itu muncul aja Bapak cumi. dan Ibu di Kayak dulu Pak Adianta ingat nggak lo? apa namanya Berhubungan seperti lagi. kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di satuan pendidikan masing-masing di Dasar lo, jelek baru melalui jelek semua. apa namanya pengawas sekolah, pengawas binaan Kira ya. jelek baru 6 jelek sama NATO. Mbak, Dalam langsung mana jelek? buka Ada lagi, ya no? Mbak. Mana listnya? Keluarin Mbak. Udah mau jam 12. Jangan share screen, keluarin lagi balik tadi gambarnya yang timnya Dulu yang baru-baru mah ribet, tapi sekarang kita udah punya sabar ya Bapak dan Ibu, monggo tinggal silakan zoom apa kalau dari mau kemarin sambil aja minum. contek dikit-dikit. Kalau mau penambahan Snacknya. nambah dikit. Iya, ini Bapak dan Ibu. Lu diam. Diverval oleh Diam, lu, diam. pengawas ya. Nih Bapak dan Ibu. Nih, verbalnya ini oleh pengawas sekolah. Dan gue baru 6 lagi. Nih, Bapak dan Ibu. Enggak. Dilihat. Di atas dari atas Agak. dulu, Mbak. Lu mesti diludahin sama HP Di gue. atas dulu, Mbak. HP lo Iya, itu. NPSN sekolah sudah dimasukkan, satu pendidikan muncul, kemudian siswa muncul, nama pengawasnya, terus langsung balik. Kalau gua Sudah diangkat saya- baru nyala. Nah, Oh, nggak usah gede-gede. nah, Oh, angkat baru nyala. Iya. Gini. apa namanya di Itu sensornya udah siang. sekolah ini, sekolah binaan, Oh, daftar itu sekolah amat. binaannya, dari kutunya SD Negeri Baru 07. Nih, ya karena belum mengisi di link-link Bitvina tadi yang saya yang saya sosialisasikan di depan tadi. Nanti Bapak dan Ibu kita akan melihat bagaimana pengisian instrumen-instrumen supervisi. PTM belum semua, ya. Karena ini nanti kalau sudah, secara otomatis sudah kalau yang belum ini nanti kalau sudah mengisi sudah. Nah, kemudian SD Kalisari 2, ada ya. SD Kalisari 5 ada, SD Baru 05 ada, SD Baru 06 ada, Kalisari 3 ada, Kalisari 01 ada, SD Baru 01 ada, Baru 03 ada, Baru 2 ada, Baru 8 ada, SD Nah ini nih, kita nih, berarti kita ada 15 ya, ada, perbinaan. Selamat Riyadi 1 ada, SD IT Asafii ada, bener ya. SD Insan Selamat Riyadi Mandiri udah ada, berarti masuk. sudah 15 ya Mbak? Selamat Riyadi. Kemarin 15 kurang 1. NPSN itu sudah saya masukkan. Kemudian tidak Insan Mandiri. Kok tidak bisa ya? Sudah NPSN belak-belak. Nah, akhirnya saya melapor kepada adminnya di LPMP, ada kesalahan teknis mungkin. Ya, alhamdulillah sudah 15 sekolah ini sudah masuk. Baik, kita tadi Mbak lanjut ke instrumen pengisian supervisi mutu tahun 2021. Nah, ini instrumen kesiapan PTM. Nanti keempat instrumen ini dibagi ke tip TPMPS yang hadir di sini satu.
Instrumen 1 siapa, instrumen 2 siapa, instrumen 3 siapa, instrumen 4 siapa. Jadi tugaskan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian tim TPMPS ini punya teman kan di sekolah. Yuk kita isi yuk, semakin banyak orang semakin pendapatnya bagus, valid gitu. Nah, sekarang sudah email sekolah, nama kepala sekolah, email sekolah, nama pengawas. Ini pengawas ya. Tolong jangan sampai salah ya nih. Kalau saya salah berarti Bapak sini sebelah nih musiknya bisa masuk nanti di data sekolah yang tadi yang mau diperval oleh pengawas sekolah. Baik. Nah, 1 strategi penguatan kok literasi, Mbak? PTM dulu ya. Nah, ketersediaan sarana protokol kesehatan. Kita tadi fokusnya supervisi mutu tahun 2021 adalah pembelajaran PJJ, PTM. Kita pembelajaran yang saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi berpisah antara pembelajaran itu ya. Saran 1.1 sarana cuci tangan pakai sabun atau CTPS ya Bapak dulu. CTPS apa sih? Sekarang banyak sekali singkatan. CTPS cuci tangan pakai sabun. Apakah ada? Ya, kalau tidak ada ya tidak. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun atau CTPS atau wastafel di depan setiap kelas. Kalau ada ya katakan tidak ada. Kalau tidak ada. Kenapa keterangannya tidak ada? Apakah dananya tidak ada? Apakah ya ketersediaan dananya yang tidak cukup? Misalnya apa penyebabnya? Ini tolong Bapak dan Ibu ditaruh di keterangan. Ini yang offline ya, yang offline. Nanti kalau sudah fit baru di online. Nah, nomor 1.1.2 tersedia sabun dan sabun cuci tangan di depan setiap kelas. Ada tidak? Ada sabun tapi tidak ada wastafel. Nah, ada sabunnya saja tidak ada wastafel. Lucu ya Bapak dan Ibu, maksud sabunnya aja buat apa? Kalau tidak ada wastafel, kita harus menyediakan apa? Nah, menyediakan hand sanitizer di setiap pintu masuk. Ini kan yang harus kita penuhi untuk instrumen kesiapan pembelajaran tatap muka. Hanya Bapak Ibu yang sudah diisi tidak jauh dari yang sudah diisi kan itu ya. Nah, tersedia cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di depan setiap kelas. Ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangan ya. Jadi sarana cuci tangan. Masker. Tersedia masker cadangan minimal 20% dari jumlah warga sekolah. Harga sekolahnya 500, 20%-nya berapa? Ngomong ya. 20%-nya berapa? 500 itu kira-kira berapa Pak dan Ibu? Berapa? 500 ya, 20%. Nah, yang ketiga ini ada celemek gitu ya. Nah, sekitar masker dan celemek. Tersedia masker cadangan minimal 20% dari jumlah warga sekolah yang hadir. Khusus SLB, tersedia masker tembus pandang. Kita penyemprotan aja belum punya ya? Masker tembus pandang itu yang seperti apa? Penyemprotan kayak petani. Masker tembus pandang. Iya, orang-orang nggak pernah punya. Seperti apa Bapak dan Ibu? Lu bro. Anak yang SLB
Orang-orang saya lihat cara ini kami misalnya penyemprotan sekolah nggak ada. Sebenarnya biar kan sama dia mau. ini kan Sama aja kayak dia waktu itu minta biasanya berobat ya kan disertai nanti dengan ngobat bisu ya Bapak dan Dibeliin. Ibu. Nah kalau bisu bagaimana kita bisa berkomunikasi, nggak bisa ngomong. berobat di gelas dibuat kelihatan gitu aja ini gitu. wajahnya dan ini apa namanya mulut ya dan mulutnya. Makanya yang tepat adalah menggunakan face shield ya seperti face shield gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Kayak Krabby Patty. serta celemek bagi guru yang mengajar pada TKRD dan tunagrahita. Ya, Lu aja celemek semprot, Bapak dan Ibu. Nah, kita mau ngeliatin. Nah, tunagrahita. belum tahu Bang. Hari Senin. Mari kita kapan ayo? Kayak Lap-lap kaca. tunagrahita itu yang setengah air. Lu kaca luar, gua kaca dalam. Ya. Jadi kalau jatuh Celemek supaya apa Bapak dan Ibu apabila anak-anak ini kan tunagrahita ini kan bisa dengan memeluk Kemarin datang bertiga sama siapa ya? memeluk gurunya. Ibu Gibran atau lagi sama? Memeluk gurunya. Patir. Sering Bapak dan Patir. Ibu anak-anak yang Ntar bisa lihat datanya. Ya iya, nggak apa-apa. Ini pasti Makasih ya, Bu. dengan sendirinya akan memeluk seperti dia Kamu gelasnya beda sendiri. kan namanya Kamu di mana itu? harus menggunakan celemek. Nah, kelengkapan disinfeksi desinfektan ya, sedia cairan disinfektan. Nah, kalau tidak ada itu kebangetan ya. Sekolah negeri ini uang BOS ini dikhususkan untuk penanganan COVID-19 ya. Tersedia baju APD, alat perlindungan diri ya, APD, sepatu dan lain sebagainya. Sarana kebersihan. Nah, 1.4 lanjut kali atas lagi sarana kebersihan. Tersedianya kecukupan alat kebersihan sapu, kemudian lap, alat kepel, ember. Ini dari mana? Ini pantas buat lu Mas. Serius. Bos kalau BOP di masa pandemi COVID-19 untuk sekolah negeri ini hanya untuk kali telepon, air dan listrik. Kemoceng ya, beli kemoceng satu harus real karena apa nanti diverifikasi kesiapan ini oleh pengawas masing-masing ya, oleh pengawas sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu yang tetap kepatuhan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan pola pembelajaran jarak jauh. Nih, PJJ, Satuan Pendidikan menyediakan sarana sanitasi kebersihan toilet, bersih wastafel dengan air mengalir, sabun cuci tangan dan hand sanitizer, desinfektan yang cukup. Nah, Satuan Pendidikan mengakses Vaskes, ya, puskesmas kalau di kelurahan ya, kalau kelurahan puskesmas kelurahan harus kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di tempat kita di Satuan Pendidikan kita berada, misalnya Kalisari dengan Puskesmas Kalisari, kalau SDN baru dengan Puskesmas baru, seperti itu ya. Nah, Satuan Pendidikan 1.A.6 Satuan Pendidikan memiliki data tentang siswa yang tidak memiliki akses untuk PJJ. Nah, nih untuk maaf 1.A.5 Satuan Pendidikan memiliki peta kesehatan warga sekolah terkait warga sekolah yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan tidak terkontrol. Punya enggak? Kepala sekolah punya tidak? Datanya gurunya yang komorbid. Komorbid ini belum divaksin, Bu. Kalau ada gurunya yang belum divaksin, mungkin asesmennya juga tidak lulus. Nah, bagi apa sebenarnya Bapak dan Bu? Artinya yaitu penyakit komorbid. Jangan dibiarkan saja. Ayo Bu, komorbid ini kan mudah-mudahan bisa ikut vaksin dengan apa? 1.A.7 Kepala Satuan Pendidikan
melakukan sosialisasi kepada komite sekolah dan orang tua murid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan daring dan luring terkait kesiapan melakukan pembelajaran jarak jauh. Siap nggak orang tua menyediakan kuota? Ya, gurunya sudah rajin. Nah, kemudian orang tuanya nih nggak punya kuota, lebih baik Bapak dan Ibu cari solusinya. Misalnya dia tidak siap melakukan pembelajaran jarak jauh, apa? Dia ternyata tidak punya gawai, tidak punya kuota. Daripada kemana-mana, panggil orang tuanya. Bu, sekarang dari kuota dari pemerintah kan belum dapat lagi. Berapa sih sebulan anaknya? Bu, anak saya paling 60.000. Ya sudah, ini dari sekolah untuk membeli kuota. Kalau nggak punya, ada di aplikasi Gawai itu kan, Zoom-nya tinggal ini sekolah yang bayari. Ya Pak Pra. Apa tuh? Dia juga sekolah beli, orang tua mungkin dia beli Zoom-nya. Aturan kalau mau ke sekolah mau ngomong-ngomong biar nitip-nitip ya. gitu. Seperti kita beli paket gitu ya. Itu lebih murah mana paket atau menggunakan itu beli di aplikasi Zoom. Sarana telekomunikasi aplikasi untuk PJJ yang dimiliki oleh peserta didik. Itu tadi punya enggak kalau misalnya Barangnya gede kali. Oh iya kali. Kan ngitung kilo. Kalau cuma kertas doang selembar mah paling. Karena Google Meet juga harus bayar ya, Bapak dan Ibu ya. Ini obat apa? Bisa Magapit Bu, bukan Covid. Durasinya Iya terus ibu kan, oh hebat apa Pak? Ini Bu HPI, ini ibu saya boleh Bu saya minta dan dengan internet untuk guru baik yang mengajar dari sekolah maupun buat orang tuanya belajar dari benar. saya kira kalau guru tidak Kalau kita naruhnya ya, bilangnya barang ini barang itu kamu dia diambil-ambilkan aja pecah. Nggak, udah dari Kita jelasin ini barang kalau ini dia datang ke pecah. sekolah setiap akan melaksanakan PJJ. Guru memiliki laptop, HP atau PC. Oke, lanjut kali. Perencanaan pembelajaran oleh satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan melakukan analisis ketentuan atau kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Ada nggak kesepakatan jadwal atau aturan yang dibuat oleh kepala sekolah di masa pembelajaran COVID-19 ini? Misalnya di SD titik ini Kalisari 01 sebagai sekolah titik sasaran. Punya nggak Pak Pramuji membuat mestinya ya? Kalau satuan pendidikan mempunyai kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, diharuskan misalnya contohnya hari Senin, Kamis, semua guru dari jenjang kelas harus melaksanakan pembelajaran tatap daring ya, tatap muka daring dengan siswa dengan durasi misalnya 1 jam. Itu berarti kan ada ya ketentuannya. Kemudian apabila guru tidak mempunyai kuota, dipersilahkan untuk datang ke sekolah. Sekolah memfasilitasi dengan kegiatan Zoom itu. Kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan melakukan analisis sumber daya sekolah, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana pendukung dan komponen yang relevan. Mesti ya sumber daya sekolah kan ya harus dianalisis oleh kepala sekolah untuk menentukan kebijakan. Nah, kepala satuan pendidikan membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau RKS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan di satuan pendidikan. Nah, buatnya ada. Nah, nanti tanya tugasnya yang pembelajaran jarak jauh, Pak.
Bapak punya RKAS nggak ya? Oh, ya punya. Masa Bapak dan Ibu kepala sekolah nggak punya RKAS? Nah, jadi rencana kegiatan anggaran sekolah itu sebagai acuan. Nah, bagaimana kepala sekolah untuk mendanai seluruh kegiatan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Itu tidak boleh melenceng dari RKAS. RKAS-nya misalnya tidak ada mau beli peralatan AC, dibelikan AC. Nah, ini yang tidak boleh. Seperti itu ya. RKAS ada pembelian buku, misalnya buku pegangan guru dan siswa di kelas, misalnya masing-masing kelas berapa. Itu ada di RKAS-nya. Nah, kalau diberikan itu menyimpang gitu ya, Bapak Ibu. Itu tugasnya pengisian instrumen pembelajaran jarak jauh. Ya. Satuan pendidikan melakukan pengaturan rombel belajar dan jadwal pembelajaran, harus ini ada. Kalau satuan pendidikan menerbitkan SK pembagian tugas guru, surat tugas ya, surat tugas ST, tugas pembagian surat tugas ada. Kepala satuan pendidikan melibatkan orang tua peserta didik dalam pembelajaran di masa pandemi. Nah, adakah peran serta orang tua? Kalau tidak ada, apa kendalanya? Kenapa tidak dilaksanakan oleh sekolah? Itu kan ada ya, ada yang tidak semestinya iya diisi ya. Berarti tidak. Mengapa? Apa yang harus direkomendasikan? Nanti kalau paket dilempar enggak? Isolasi enggak sama Bapak? Tolong Bapak Ibu, ada yang bocor suaranya ya. Tolong dimute ya Bapak. Jadi rekomendasi inilah permasalahan yang ada, kemudian direkomendasikan, dilaksanakan tidak nanti. Udah minta alamat, provokasi aja yang ini kemarin. Tolong Ibu ya, Ibu tolong di-mute ya. Buroitan ya, Buroitan siapa ya? Jadi saya ulang lagi. Jadi Bapak dan Ibu tim TPMPNPS bersama-sama dengan temannya, timnya itu tadi apabila tidak ada ya tidak ada. Kenapa tidak ada? Apa sebabnya? Apa yang harus dilakukan? Itulah namanya kayak tadi pemetaan, kemudian dicari permasalahannya, dicari solusinya, kemudian direkomendasikan oleh pengawas sekolah. Sudah dilaksanakan atau belum, gitu ya? Kalau dilaksanakan seperti apa pelaksanaannya nanti? Satuan pendidikan melaksanakan evaluasi pembelajaran jarak jauh. Ada nggak evaluasi dari pengawas sekolah atau dari kepala satuan pendidikan? Tatap maya, pelajaran Google Meet atau Google Zoom meeting ya, tatap muka di secara daring ya. Ini kenapa? Cari diagnosis. Kenapa? Oh ternyata dia sakit. Oh ternyata hamil, gawe-nya rusak, seperti itu ya. Nah, jadi guru berkolaborasi ini tadi sampai 2.2 ya, 2.B. Guru memastikan siapa didik yang memasuki ruang kelas atau daring atau luring ya. Guru berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk melakukan pengawasan kesiapan dan pelaksanaan pembelajaran komunitas luring. Petugas kesehatan komunitas daring, guru berbagi. Ada enggak berbagi, Bapak dan Ibu berbagi dengan teman-teman?
aduh aku kok nggak bisa ya ini seperti hanya misalnya menggunakan menggunakan Google Classroom. Kok Google Classroom kok tiba-tiba tidak muncul ya anak, kenapa ini bisa berbagi antara teman dalam satu jenjang, misalnya kelas 2 dengan kelas 2, atau dalam satu satuan pendidikan. Kelas 1 kelas 1 biasa kita lakukan ya. Perencanaan pembelajaran oleh guru, RPP. Perencanaan pembelajaran oleh guru. Guru melakukan asesmen diagnosis untuk memahami kemampuan kognitif dan monokognitif peserta didik. Walaupun dalam PJJ, Bapak dari Ibu tahu kompetensinya siswa dan siswi. Dari mana? Dari melaksanakan pembelajaran secara daring, bertatap maya dengan anak-anak. Kelas 1 misalnya belum pernah gurunya, belum pernah ke sekolah. Kalau kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah kenal lingkungannya. Nah, lingkungan yang digunakan sekarang pembelajaran jarak jauh ini. Jadi guru melakukan asesmen atau penilaian diagnostik, memahami kemampuan kognitif dan monokognitif tadi. Itu harus guru menyusun RPP. Apakah di dalam masa pandemi ini RPP masih digunakan? Masih, Bapak dan Ibu ya, masih keras ya ini kita ya. Jadi ngerasain RPP ini adalah yang harus Bapak dan Ibu siapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jangan langsung anak-anak buka halaman sekian ya baca, terus ibunya bikin pertanyaan. Dulu tes Mas Pandu itu tuh sampai lama tuh. Akan belajar dunia. Kurang ini kali, kurang panas, kurang gosok. RPP yang dia dibuat, meskipun copy paste, RPP ini harus dilihat, dipelajari. Jangan sampai RPP buku langsung dibuka halaman sekian anak-anak. Jangan ya Bapak. Lap lagi Ya. Nah, saya sudah coba karang buka, karang buka, coba contohin. Zaman dulu, Diolesin. Harus pembelajaran RPP-nya, kemudian penunjang kegiatan pembelajaran, misalnya dengan menggunakan tayangan-tayangan interaktif, Passwordnya membuat benar passwordnya. Kuis, Passwordnya gitu biasanya ya. minta ini ada huruf besar, punya kecil, kuis loh. ngerti Ayo, semua. Siapa yang bisa menebak? Kemarin yang bikinin siapa? Tanya kuis dari pro ini itu aja. Ya, melalui pembelajaran ini. Kemarin yang bikin siapa, Sesuaikan Bu? dengan tema yang Karin, Bapak dan tanya Ibu gitu. ajarkan. Membuat kuis. Dengan apa? Kamu Pak yang bikin. Membuat Kamu kuis. disalahin. Makanya dengan misalnya mengenai kartik. Dengan kartik ya. Tapi bisa Bapak dan Ibu membuat kuis untuk anak-anak. Sudah ya, sudah bisa dan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Yang belum, yuk kita sama-sama cari. Oh, modal KTP bansos keluar. Aplikasi kartik itu. Ini link bansos September cair. Menunjang kegiatan pembelajaran 600.000. secara bansos interaktif dan membuat anak tidak bosan. Daripada anak-anak buka halaman sekian, aduh, jangan ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian lanjut. Nah, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian guru menjalankan alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan metode yang tepat dalam pembelajaran jarak jauh. Jangan ya tadi metodenya buka tema anak-anak, kita akan belajar tema ini. Kemudian buka halaman sekian, yuk kita kerjakan bersama-sama. Ini namanya tidak mempunyai kreatif.
Guru menjalankan alur pembelajaran di masa pandemi dengan metode tidak mempunyai metode yang bervariasi. Guru menjalankan alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19 mulai dari asesmen, penilaian diagnosis, formatif, dan sumatif. Tadi diagnosis itu meliputan PJJ ini kok Amir ini kegiatannya. Kalau misalnya ibu bertanya, anak mati gambar ini apa yang bisa kamu lihat di gambar ini nak? Coba kamu melihat apa saja. Oh ibu ini gambar ini. Oh aktif ini anaknya dibandingkan dengan anak yang ogah-ogahan tidak mau jawab. Kenapa kamu nak? Di rumah tadi sudah mandi belum? Sudah guru. Kamu sehat nak? Sehat guru. Itu ya pendekatan itu asesmen diagnosis. Formatif ulangan dari kegiatan pembelajaran Bapak ulangan ini ada formatif, ulangan harian dan ulangan sumatif. Sebentar lagi akan orang tua murid begini, ada yang mengeluh. Nah, pembelajarannya aja baru berapa bulan kok sudah penilaian tengah semester. Anaknya aja belum ketemu. Nah, ketemu itu karena kita masa pandemi. Kayak dia, gue mau nyoba siapa? Sediain cobaannya kalian. Kan akses itu Zoom meeting atau Google Meet. Ini siapa yang beli? No. Bukan karena seharian kita harus menggunakan Google Meet, tapi anak-anak itu sering diajak bertatap muka lewat daring, pembelajaran daring. Jadi dengan metode itu mungkin yang dia bisa terapkan, Bapak jadi terapkan, bisa pendekatan antara ada pendekatan sosial. Lu malas di sini kan? Bisa. Nah, misalnya guru mampu memanfaatkan berbagai platform pembelajaran pelatihan. Tidak. Dijawab tidak. Kenapa tidak? Guru belum mampu membuat itu masalahnya dipetakan. Yang belum mampu ini tadi apa? Jadi ada kekuatan untuk supaya teman-teman itu bisa mampu. Di pelatihan bersama tutor sebaya. Pada bulan ini akan videonya juga nggak ada. Pelatihan menggunakan membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva dan ya. Terus guru sudah memanfaatkan platform rumah belajar Kemendikbud dalam pembelajaran. Sudah belum? Kalau sudah katakan sudah. Kalau belum ya belum. Kenapa? Ketidaktahuan guru-guru. Ya. Ya. Coba rumah belajar Kemendikbud dalam pembelajaran ini interaktif banyak, digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, bisa diunduh oleh Bapak dan Ibu guru, di copy paste, dimodifikasi dari rumah belajar Kemendikbud, gunakan untuk pembelajaran siswa dan siswi. Dan kalau enggak, rollnya sering macet nih. Penilaian pembelajaran jarak jauh, guru melakukan penilaian dalam PJJ, iya atau tidak? Kalau iya, jujur ya. Guru melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran, iya atau tidak? Anak-anak rasa-rasanya tadi sudah selesai ya kita materi ini. Yuk kita evaluasi. Apa yang masih kurang sih Pak Guru, kurangnya di mana nak? Wah saya ini belum selesai, belum ngerti Pak. Oh ya Bapak saya itu namanya melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Ya sudah anak-anak, Google Classroom saja. Kita bertemu di Google Classroom, tidak seperti itu ya. Ada refleksinya. Assalamualaikum. Lu tau kan gue bimbing agama, pertemuan jajanan gue tau kan dari situ. Lu di mana Bu? Gue mau beli ada lagi, satu lagi. Gue mau beli parfum buat bikin penas.
Maaf Bapak dan Ibu, saya kaget ada telepon. Tahunya tidak ada apa-apa. Bapak dan Ibu lanjut tadi refleksi dan evaluasi melakukan perbaikan dan pengayaan berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan PJJ. Ya, kalau dimakan jantung potensi. Kalau dimakan ke dalam ya. Ya, lanjut Bapak dan Ibu, mohon maaf terganggu sebentar. Dulu melakukan refleksi sudah, melakukan perbaikan dan pengayaan berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan. Jelas ya, melaksanakan pengayaan. Apalagi Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Yang 2.4 guru melakukan perbaikan dan penyelesaian RPP berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Jelas ya? Guru melakukan perbaikan dan penyesuaian RPP berdasarkan hasil refleksi. Jadi menyesuaikan RPP, apakah betul RPP ini yang kita gunakan setelah kita laksanakan, kita kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran, apakah perlu perbaikan? Ya, dari hasil refleksi dan evaluasi yang sudah Bapak dan Ibu laksanakan, apakah perlu perbaikan? Kalau perlu laksanakan perbaikan. Ini ya atau tidak dilaksanakan. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk membuat laporan kepada sekolah dan orang tua murid. Jelas ini ya. Kalau tidak berarti bagaimana orang tua bisa mengetahui keberhasilan anaknya? Kalau tidak, Bapak dan Ibu memberikan penilaian, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian akhir semester ini yang digunakan untuk laporan kepada orang tua murid. Demikian untuk PJJ ya Bapak dan Ibu ya. Ini. Lanjut ke literasi dan numerasi atau litnum. Nah, Bapak dan Ibu, bulan Oktober ini kita sekolah atau satuan pendidikan akan melaksanakan kegiatan UNBK ya. Nah, UNBK ini ANBK, Asesmen Nasional ya, basis komputer. UNBK ini ada kegiatan literasi. Nah, maka setiap satuan pembelajaran ini wajib ada penguatan literasi dan numerasi. Literasi itu apa? Literasi kita mengingat ya. Literasi itu apa? Literasi itu melek. Kalau melek itu tahu ya. Melek akan apa? Pengetahuan. Dasarnya apa? Kita bisa membaca. Udah jadi kenalan kita kemarin. Jadi literasi dan numerasi, kalau literasi membaca, numerasi itu apa? Menghitung. Kegiatan apapun ini diawali dengan kegiatan literasi. Bagaimana siswa itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kalau mereka membacanya saja tidak bisa? Ini yuk bersama-sama, terutama guru di kelas rendah harus banyak literasinya. Tidak hanya kelas rendah, kelas tinggi pun penguatan literasi ini sangat sangat penting. Terutama anak-anak ini dibiasakan untuk membaca, tidak membaca WA. Sudah literasi ini gurunya sudah tiap detik, tiap menit bahkan membaca WA. Ini
ini lebih kecil dan apa. Jadi strategi peningkatan literasi atau komponen lingkungan sekolah kayak teks atau indikator. Semua ruang kelas diberi label dengan kata dan gambar. Apakah iya? Di kelas Bapak dan Ibu polos. Kalau polos katakan polos. Kalau ada gambar, kemudian kata-kata atau kalimat yang mengajak anak-anak untuk lebih rajin, lebih lebih greget dalam belajar, ini ada atau tidak? Ya, kalau tidak, direkomendasikan seperti apa yang Bapak dan Ibu harapkan untuk ke depan. Gue tidur bang, kebangun jam 11. Semua ruang kelas dihiasi dengan gambar, ilustrasi, tugas siswa dan kata-kata bertema pembelajaran, motivasi, moto, tagline dan sebagainya. Tiga, tersedia kalender kegiatan sehari-hari, kalender akademik, jadwal pembelajaran, jadwal tiket dan lain sebagainya yang ditempelkan di ruang kelas. Ada tidak? Walaupun kegiatan pembelajaran jarak jauh itu ada namanya kalender akademik, jadwal pembelajaran. Di Google Classroom tadi Ibu sudah sekolahnya. Mana kepala sekolahnya Pak Herman? Dia pakai apa namanya, pakai masker, tahu aja nih. Nah, tunggu ya, mohon maaf Bapak. Atribut pribadi, semua guru matematika menunjukkan sikap positif dan menjadi teladan yang menggunakan muatan numerasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya. Nah, udah ini, udah lanjut Mbak. D2, pengembangan profesi pribadi lagi. Semua guru matematika menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan penguasaan numerasi pada setiap. Komitmen kita, kalau tidak punya komitmen, bagaimana menjadi seorang guru? Tidak hanya guru matematika saja, guru kita ini guru kelas, ya, guru bidang studi pun ya juga mengajarkan numerasi kepada anak-anak. Bahasa Arab misalnya. Nah, anak-anak tulisan Arab 1, kita ini 1. Bagaimana bentuk angka 1? Ini juga numerasi mengajar kita. Guru olahraga berhitung, yuk. Hitungan ke-8 ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ulang. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan numerasi kita ya. Kita hanya guru kelas saja, guru. Itu pun mengajarkan numerasi. Nah, D2.3 tanggung jawab komunitas. Semua guru matematika mengembangkan dan berkomunikasi perspektif, ya, melihat perspektif, melihat dari setiap arah tentang numerasi di dalam dan di luar sekolah. Iya. Nah. Praktik profesional. Indikatornya D3.1 lingkungan belajar. Ya, semua guru matematika mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran numerasi. Ya, semua guru matematika menyiapkan. Maaf Bapak dan Ibu, saya terlempar loh. Pantesan kok diam aja. Juga terlempar karena kondisinya ini agak Wait, mau saya ajak nyanyi tadi Bu. Apa Mi? Ayo monggo silakan aja Bu As. Udah ya itu tuh satu Mi. Mau ada berapa kemakan? Saya kok Bu As. Bentar ya. Iya ibunya balik nggak apa-apa. Itu lagunya udah saya share di chat. Oh di chat ya. Coba lihat. Nah, nanti tinggal linknya saja. Linknya saja. Tolong di Mbak lihat dimunculkan di chat dan itu ya Mbak. Coba sudah bisa belum laptop itu? Belum. J Pak. Handphone aja ini gua deh. Oh coba ini Mbak. Ada lah. Lu tadi nanya kamera sekarang. Lu mau ke dinas besok? Masnya kuliah ya Bu Murti? Apa? Nah, tinggal kita nanti akan mengakses
instrumen itu di link yang akan dibagikan di chatnya Mbak Lia. Nah, dikirim PPT-nya yang tadi instrumen bisa dikerjakan secara manual. Mohon maaf Bapak Din. Ibu, tadi saya sudah mengutarakan di depan di awal-awal bahwa kalau kita langsung mengirimkan jawaban kita di Google Form itu langsung terkirim. Nah, saya berharap untuk pengisian Google Form-nya ini kita offline dulu ya. Nah, kalau sudah betul-betul yakin baru dikirim, karena langsung dikirim itu tidak bisa dihapus lagi. Apabila terjadi jawaban atau pilihan Bapak dan Ibu yang tadi tidak pas, maka yang sudah tadi dikirim tidak bisa kita hapus, langsung terkirim ke LPMP seperti itu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Statim TPMPS-nya tolong sudah dikirim instrumennya. Susah lu mah. Tolong dilihat. Tolong dilihat. Apabila ada yang perlu direkomendasikan, dibuat rekomendasi. Kemudian nanti di pertemuan yang kedua ini sekitar tanggal 21 saya menghimpun semua hasil supervisi mutu yang ada di satuan pendidikan masing-masing di gugus di wilayah binaan 2 ini untuk didiseminasikan bersama-sama. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Saya berharap setelah pertemuan ini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Statim TPMPS bekerja keras ya, berkolaborasi untuk pengisian instrumen supervisi ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Linknya nggak bisa di ini Mbak. Woi lihat dong. Oh, tidak bisa di itu Mbak, di kolom chat sudah ada. Tinggal segitu tuh, gue 14. Kolom chat dong Bapak dan Ibu dari sekolah. Itu berarti sudah direkomendasikan ya, dipetakan kemudian direkomendasikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ya. Jelas ya Bapak dan Ibu, dicari pemetaannya dulu, permasalahannya direkomendasikan, terus